kesehatan seperti kita. Tapi mereka harus berada di rumah-rumah perawatan atau di rumah karena kelemahan tubuh. Jadi jikalau kita boleh berkumpul hari ini itu karena kekuatan dari Tuhan. Dan karena itu patutlah setiap kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang tua. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau anak kita sakit? Sebagai orang tua, kira-kira apa yang kita lakukan kalau anak kita sakit? Apa yang kita buat Bapak Ibu? Ya? Kalau anak kita sakit, pernah anaknya sakit? Pernah. Apa yang kita lakukan kalau anak kita sakit? Ya? Berdoa, berusaha untuk mencari pengobatan, kita bawa ke dokter, kita memeriksakan mereka. Tapi di atas semua yang kita lakukan dan kerjakan, doa tentu tiada putusnya kita naikkan bagi Tuhan. Itu juga yang dilakukan seorang ayah dalam bacaan tadi, Daud namanya. Ketika istrinya melahirkan anaknya kemudian sakit. Dikatakan 7 hari anaknya sakit. Karena Daud adalah seorang raja, maka ia memiliki banyak pegawai. Nah, sepanjang anaknya sakit, pegawai-pegawai Daud selalu ada bersama dengan Daud. Nah, saat anaknya sakit, sebagai seorang ayah, ia tidak hanya berupaya mencari pengobatan, membawa anaknya untuk diperiksa, tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, ia berdoa untuk kesembuhan anaknya. Setiap kita pasti berupaya melakukan apapun ketika anak-anak kita sakit. Tapi terkadang kita melakukan banyak hal tapi lupa berdoa. Nanti kalau yang kita lakukan tidak berhasil, baru kita, oh ternyata kita belum berdoa. Doa kadang-kala menjadi pilihan nomor 2. Sakit langsung lari, tidak berdoa. Padahal kita tahu apapun yang kita lakukan tanpa berkat Tuhan, semua bisa menjadi sia-sia. Daud dikatakan dalam bacaan kita, 7 hari anaknya sakit. Selama 7 hari yang dilakukan oleh Daud adalah berdoa, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Untuk apa? Dia menghabiskan hari-hari, saat-saat di mana anaknya sakit untuk berdoa kepada Tuhan. Ditawarkan makanan tidak mau. Dia hanya duduk di lantai, kata bacaan kita. Dia hanya duduk di lantai sambil berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Karena itu, pada hari ke-7 ketika anaknya mati, para pegawainya takut menyampaikan berita kematian anaknya pada Daud. Karena mereka berpikir anaknya belum mati saja dia sudah tidak mau makan. Bagaimana kalau kita katakan anaknya sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Pikiran para pegawai Daud adalah pikiran yang manusiawi dan wajar. Ya, kalau kita lihat masih sakit saja hanya berdoa, berpuasa, tidak makan. Bagaimana ketika anaknya sudah mati? Tapi ternyata Daud memiliki respon yang berbeda. Ketika melihat para pegawainya berbisik-bisik, ia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi, tetapi mereka takut menyampaikannya. Maka ia sendiri berkata, sudah matikah anak itu? Lalu mereka berkata, sudah. Setelah ia mendengar bahwa anaknya telah mati, dikatakan, ia segera bangun dari lantai, ia berurat dan ia mandi, ia bertukar pakaian, lalu ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah, bukan mencelakakan dirinya. Ia sujud menyembah kepada Tuhan.
Karena itu orang menjadi heran dengan sikap Daud. Apakah dia tidak sedih anaknya mati? Dia sedih, pasti. Karena rasa kasih sayangnya kepada anaknya, maka ia berdoa dan memohon supaya anaknya sembuh. Tetapi ketika Tuhan menjawab doanya dengan cara yang berbeda, ia meminta kesembuhan, tetapi Tuhan bertindak yang lain, mengambil anaknya. Daud tidak memberontak, Daud tidak marah, Daud tidak kecewa. Apa yang dikatakan Daud? Sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku. Itulah sikap iman. Tahu hakikat kehidupan ini. Ada saat di mana kita hidup, dan satu yang tidak terpisah dari kehidupan, itulah kematian. Karena itu ketika anaknya masih hidup, kewajiban sebagai seorang orang tua adalah berdoa bagi anak-anaknya. Adakah kita juga setia berdoa bagi anak-anak kita? Jangan tunggu anak kita sakit baru berdoa. Jangan tunggu anak kita sakit baru kita memberi perhatian. Jangan tunggu keluarga kita mengalami masalah baru cari Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup. Seperti apapun hidup kita, sesederhana apapun hidup kita, Tuhan harus menjadi prioritas. Karena saya orang Toraja, ada pepatah dalam bahasa Toraja, tapi saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Sekalipun kita berusaha dan kepala kita yang di bawah berusaha, tetapi kalau tidak dilakukan bersama dengan Tuhan, itu tidak akan menolong kita. Artinya bahwa sekeras apapun usaha kita, tanpa diberkati Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Mungkin hanya sedikit, jika diberkati akan menjadi berkat yang mendatangkan sukacita. Ada banyak orang memiliki kelimpahan, tetapi dalam sekejap bisa habis. Mengapa? Karena tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Tidak mencari dalam rasa takut akan Tuhan, bahkan tidak menerima dalam rasa takut akan Tuhan. Bekerja berdasarkan keinginan, menghalalkan segala cara, yang penting dapat. Maka perginya pun juga cepat. Dapatnya gampang, perginya juga cepat, tanpa meninggalkan sesuatu dalam hidup kita. Daud melihat sisi yang berbeda dari kehidupan. Ada kehidupan dan ada kematian. Tugasnya sebagai orang tua berdoa ketika anak-anaknya hidup, berjuang melakukan yang terbaik sesuai dengan imannya. Dan ketika Tuhan mengambil anaknya, ia tidak kecewa dan memberontak. Dia katakan, ia sudah mati, mengapa aku berpuasa lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali. Artinya Daud menyadari anaknya sudah mati, ia pun juga telah akan mati. Karena itu tugasnya adalah tetap menyembah Tuhan. Karena bagi kita kematian, kehidupan adalah kesempatan untuk hidup menjadi berkat. Dan kematian bagi kita adalah sebuah keuntungan, karena kematian memperjumpakan kita secara utuh dengan Tuhan. Karena itu iman kita mengajarkan baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itu Daud bersyukur ketika anaknya mati, bukan karena ia tidak sayang anaknya, tapi karena dia tahu Tuhan lebih menyayangi anaknya. Dan itulah cara Tuhan menyatakan kasih bagi anaknya dan juga bagi dia, Daud. Apa yang dapat kita peroleh dari firman hari ini? Pertama, adalah tanggung jawab sebagai orang tua untuk membangun kehidupan rumah tangga kita dalam takut akan Tuhan. Laki-laki sebagai imam adalah pemimpin dalam keluarga.
yang akan mengayomi hidup rumah tangganya dengan kehidupan beriman, menjadi contoh dan teladan, mulai dari dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bertetangga. Sebab kita tidak pernah hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Sekuat-kuatnya kita pasti butuh orang lain. Karena itu hidup kita adalah kesempatan untuk menjadi berkat, menjadi bagian dari orang lain. Dan karena itu, seringkali ungkapan mengatakan begini, tetangga adalah saudara yang paling dekat. Mungkin kita punya banyak saudara, tetapi yang lebih cepat datang dan bersama dengan kita ketika kita mengalami sesuatu adalah tetangga. Bangun hidup dengan tetangga. Jadikan mereka adalah saudara, supaya mereka pun juga menjadikan kita saudara. Karena Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran firman. Karena kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kita lihat, kalau sesama yang ada di depan mata kita tidak kita kasihi. Karena itu iman kita mengajarkan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita manusia, mengasihi keluarga kita, mengasihi diri kita, sehingga hidup kita dengan segala sesuatu yang kita buat dan lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Mari, seberapapun hidup yang Tuhan anugerahkan, ingatlah, itulah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk menjadi berkat. Mungkin kita tidak bisa memberi secara materi, tetapi sapaan, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Karena itu Tuhan memberikan kita mulut untuk dua. Mulut bisa mengeluarkan dua hal, berkat dan kutuk. Tetapi sebagai orang yang percaya, ingatlah, kita dianugerahkan Tuhan mulut untuk senantiasa memperkatakan berkat Tuhan. Biarlah apapun yang kita perkatakan, melaluinya orang disemangati, orang dikuatkan, orang semakin ditopang, dan semakin menikmati kebersamaan dalam hidup yang membuat kita menyatakan kecintaan kita pada Tuhan. Bagi keluarga yang berduka, apa yang dialami keluarga saat ini, lihatlah itu sebagai proses dari Tuhan yang juga harus dijalani keluarga, yang akan semakin meneguhkan keluarga untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, agar supaya kesempatan hidup yang Tuhan beri sungguh-sungguh bermakna bagi kita. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Percayalah Tuhan yang sudah bertindak atas hidup keluarga di tempat ini, menyatakan kedaulatannya yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Karena itu kadang-kala saya mengatakan begini, ada banyak orang yang mau dalam hidupnya meminta bercerai. Saya katakan perceraian itu tidak perlu kita minta. Mengapa? Ada saatnya Tuhan menceraikan kita. Ketika kita atau salah satu di antara kita diambil Tuhan, dan saat itulah kita tidak bisa tawar-menawar. Bahkan kita tidak mau pun. Kalau itu sudah waktunya, tidak ada yang bisa menawar. Maka kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup bersama pasangan hidup kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga, bersama tetangga dan kerabat, isilah dengan senantiasa menjadi berkat. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Jadilah kuat dalam kuasa Tuhan, baik Bapak Thomas Siregar, tetapi juga Ibu Thomas Siregar. Pasca melahirkan bukanlah hal yang mudah. Biarlah hari-hari ke depan terus dijalani dengan sukacita. Percaya Tuhan akan menguatkan dan menopang. Tuhan akan memulihkan dan meneguhkan. Dan biarlah suami dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang akan meneguhkan istri terkasih dalam menjalani hari-hari, dipulihkan seperti sedia kala. Roh Kudus menolong kita semua, dan Roh Kudus memberkati segenap keluarga yang berduka. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyatakan pelayanan diakonia kita dengan berkat Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita.